Halo semuanya, saya Komangadi, mahasiswa Elizabeth International Denpasar, jurusan Room Division A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tokoh yang berpengaruh di dunia. Jadi di sini yang pertama saya ambil, tokoh yang pertama saya ambil yaitu Didier Drogba. Sebagian dari kita pasti tahu siapa itu Didier Drogba, terutama bagi kaum pencinta bola tentunya. Jadi Didier Drogba adalah atlet pesepak bola profesional. Kenapa saya memasukkan beliau sebagai salah satu dari 3 tokoh yang berpengaruh di dunia? Berikut penjelasannya. Nama lengkap Didier Drogba, lahir 11 Maret 1978 di Pantai Gading. Profesi mantan pemain sepak bola profesional klub Chelsea yang berbasis di Inggris. Jadi Didier Drogba bukan hanya pemain atau pesepak bola profesional yang terkenal karena kesuksesannya dalam meraih trofi-trofi bergengsi, tetapi dia juga berperan penting dalam perdamaian di negaranya Pantai Gading. Nah, pada saat itu negaranya terpecah karena adanya perang saudara. Dan pada saat itu pula Pantai Gading yang dipimpin Didier Drogba berhasil lolos atau masuk ke Piala Dunia 2006. Dan Drogba menggunakan pengaruhnya untuk menyerukan perdamaian. Drogba meminta rakyat untuk berdamai, dan aksi itu berhasil menurunkan ketegangan politik dan gencatan senjata. Didier Drogba adalah seorang tokoh bukan hanya karena prestasinya di sepak bola, tetapi karena perannya dalam perdamaian dan kemanusiaan di negaranya yang diakui dunia. Bahkan dia masuk daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya ada Malala Yousafzai. Mungkin terdengar asing, atau mungkin teman-teman tidak pernah sama sekali tahu siapa itu Malala Yousafzai. Maka dari itu di sini saya akan sedikit menjelaskan siapa dan apa pengaruh beliau di dunia. Jadi Malala Yousafzai adalah salah satu tokoh atau aktivis perempuan yang berasal dari Pakistan, yang dikenal sebagai pejuang hak pendidikan terutama untuk anak perempuan. Ia menjadi simbol global dalam perjuangan melawan diskriminasi dan penindasan, khususnya di negara-negara yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan. Malala Yousafzai lahir pada 12 Juli 1997 di Swat Valley, Pakistan, sebuah daerah yang sempat dikuasai oleh kelompok Taliban yang melarang anak perempuan bersekolah. Jadi singkatnya, di tahun 2012 saat berusia 15 tahun, Malala ditembak di kepala oleh anggota Taliban saat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Jadi saat dia pulang sekolah, dia ditembak karena aktivitas vokalnya yang kekeh memperjuangkan pendidikan. Untungnya ia selamat dari serangan itu dan dirawat di sebuah rumah sakit di Inggris, yang dimana dia dan keluarganya menetap di Inggris. Setelah pulih, Malala melanjutkan kampanyenya yang meliputi global tentunya untuk pendidikan perempuan. Di tahun 2013, ia mendirikan Malala Fund, sebuah organisasi yang fokus pada advokasi
pendidikan bagi anak perempuan di seluruh dunia. Dan pada tahun 2014, Malala menjadi peraih Nobel perdamaian termuda dalam sejarah, yaitu saat ia berusia 17 tahun. Dan tidak itu saja, ia juga mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran untuk peningkatan bantuan internasional untuk pendidikan anak-anak, khususnya di daerah konflik dan negara berkembang. Ia juga mengubah cara dunia melihat bahwa pendidikan sebagai hak, bukan sekedar fasilitas. Jadi kesimpulannya, jangan pernah takut menyuarakan keadilan, jangan pernah menyerah melawan penindasan, karena dari kisah Malala membuktikan bahwa suara satu orang bisa mengubah dunia. Dan di sini yang terakhir ada Nelson Mandela. Jadi langsung saya jelaskan saja siapa itu Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela adalah tokoh besar yang berasal dari Afrika Selatan yang dikenal sebagai simbol perjuangan. Nelson Mandela lahir 18 Juli 1918 di Afrika Selatan, dan dia pernah menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai dengan 1999. Bahkan dia menjadi presiden kulit hitam pertama di negara itu. Jadi kenapa beliau bisa dianggap tokoh yang berpengaruh di dunia? Itu karena pada saat itu sebelum beliau menjabat menjadi presiden, dia berjuang mati-matian melawan diskriminasi rasial. Jadi pada saat itu di negaranya ada sistem politik yang memisahkan orang kulit putih dengan kulit hitam. Bahkan sistem ini diakui secara hukum dan sosial. Jadi beliau memiliki tekad untuk menghapus sistem tersebut dengan memimpin perjuangan untuk melawan sistem tersebut. Karena aktivitas itu, ia sempat dipenjara selama 27 tahun lamanya, yakni pada tahun 1962 sampai dengan 1990. Dan setelah dibebaskan, ia mendorong rekonsiliasi. Alih-alih balas dendam, beliau malah mengajak seluruh rakyat Afrika Selatan, baik kulit putih maupun kulit hitam, untuk membangun bangsa bersama, dan dia juga membantu menghindari terjadinya perang saudara. Dan sejak saat itu dia dijadikan simbol persatuan nasional, dan dia menjadi inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dan ada kutipan terkenal dari beliau, "It always seems impossible until it's done." Selalu tampak mustahil sampai hal itu selesai dilakukan. Jadi artinya di sini sesuatu mungkin terlihat sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan pada awalnya. Tapi setelah kita berusaha dan berhasil melakukannya, kita akan menyadari bahwa hal itu sebenarnya bisa dicapai. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya Komang Adi. Terima kasih. Salam sukses luar biasa.